Sobat Leader, kita berjumpa kembali dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Hari ini kita akan berbincang seputar kasus hukum terkait Sekjen PDI Perjuangan yang beberapa jam lalu ada konferensi pers di kantor DPP PDI Perjuangan Menteng, Jakarta, menyampaikan isu terkait ketersangkaan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan kita tahu bahwa beberapa hari terakhir ini kita lihat di berbagai media bahwa kediaman Hasto di dua tempat, di Bekasi maupun di Kebagusan, Jakarta, didatangi tim KPK dan dilakukan penggeledahan. Kita tidak tahu apa yang mereka temukan di sana, tapi paling tidak menurut tim hukum dari PDI Perjuangan, semacam pressure yang kuat kepada PDI Perjuangan karena Sekjen Hasto Kristianto memang sangat kritis terhadap pemerintahan Jokowi di masa lalu. Dan saudara, isi konferensi pers itu saya pikir ada baiknya kita simak bersama atau kita dengar bersama lewat video yang saya coba cuplik dari sejumlah media yang ada, dan kita mungkin bisa mendengarkan bersama. Yang ingin kami sampaikan kepada publik, kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto ditarget akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Kedua, penahanan Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto kami duga tujuannya untuk mengganggu proses konsolidasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Penahanan ini juga dimaksudkan untuk menekan PDI Perjuangan agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden Joko Widodo dan aparatusnya di penghujung kekuasaannya. Selanjutnya, semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan yang terakhir penggeledahan kediaman Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari operasi politik dengan mentarget, mengganggu atau mengaut-aut internal partai menjelang Kongres. Perlu kami sampaikan bahwa pimpinan KPK saat ini dapat disebut sebagai KPK edisi Jokowi. Di akhir kekuasaannya, mantan Presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik, baik dari ex-komisioner, ex-penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya agar menghentikan proses seleksi dan menyerahkannya kepada pemerintahan Presiden Prabowo yang pada saat itu tinggal menunggu sedikit waktu lagi untuk dilantik. Kemudian sehari setelah dilantik, KPK edisi Jokowi
langsung bekerja menjalankan agenda yang kami menduga mengkriminalisasi dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan terhadap PDI Perjuangan melalui Sekjen Mas Hasto Kristianto karena bersuara kritis terhadap demokrasi yang dilakukan oleh Jokowi. KPK yang kami sebut edisi Jokowi ini tidak menggubris dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyeludupan nikel mentah, skandal izin tambang Blok Medan yang diduga melibatkan Bobi Nasution dan keluarga Jokowi lainnya. Selanjutnya kami menyerukan kepada semua kader, simpatisan, warga besar PDI Perjuangan tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri dan tidak terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak mengaut-aut partai. Kami tutup, PDI Perjuangan akan terus mengikuti dan menghormati proses hukum dengan tetap mengikuti aturan atau hukum acara pidana yang ada. Demikian saudara, kita baru saja mengikuti konferensi pers dari DPP PDI Perjuangan di kantor DPP di Menteng, Jakarta. Dan saudara, tampak dari konferensi pers tersebut atau inti dari konferensi pers oleh tim hukum PDI Perjuangan adalah menantang Komisi Pemberantasan Korupsi untuk serius membuka korupsi di negeri ini. Apakah itu mulai dari abuse of power atau korupsi secara parsial. Abuse of power mulai dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. PDI Perjuangan nampaknya serius menantang pemerintahan Prabowo juga untuk serius memberantasan korupsi di negeri ini. Dan saudara, beberapa saat lalu juga saya sempat mewawancarai mantan Ketua KPK. Dan selanjutnya, mari kita ikuti wawancara dengan Taufik Kuraman Ruki. Hari ini kita akan berbicara, seperti janji saya pada Anda, kita bicara soal pemberantasan korupsi. Apakah mungkin telah hadir tokoh yang punya gagasan bahwa, atau punya pandangan bahwa korupsi di Indonesia, siapapun pemimpinnya, tidak mungkin berhasil. Why? Kita perkenalkan. Irjen Pol Purnawirawan Taufik Kuraman Ruki, mantan atau Ketua KPK 2003-2006 dan PLT KPK 2015-2016. Saya perkenalkan Bapak Taufik Kuraman Ruki. Selamat datang Pak Taufik. Halo, already apa kabar? Tapi Pak Taufik, ini your problem statement hari ini. Saya ingin Pak Taufik memberikan sebuah, kenapa Anda menyampaikan baru-baru viral, korupsi tidak bisa dihapus di Republik ini, siapapun pemimpinnya, itu ketegasan loh Pak. What does it mean? Banyak masyarakat termasuk para pemimpin yang tidak memahami akar dari korupsi itu apa. Itu akhirnya mengambil keputusan-keputusan, mengambil langkah-langkah yang menurut saya tidak menyelesaikan masalah. Saya ambil contoh dari zaman bapak kita,
Bung Karno. Bung Karno. Sudah ada komando tertinggi operasi ekonomi, sudah melakukan tindakan-tindakan pemberantasan korupsi, disusul oleh Pak Harto yang lebih dikenal dengan Kopkamtibnya, menyusul kemudian Pak SBY dengan TGTPK, kemudian diterbitkanlah oleh Bu Megawati, oleh Gus Dur, oleh Pak Habibie, kemudian disahkan oleh Bu Megawati KPK. Hasilnya apa? Hasilnya tetap saja Indonesia dikenal sebagai negara yang korup. Artinya cara bertindak yang dilakukan oleh kita, oleh Indonesia ini dari mulai dulu sampai sekarang tidak tepat pada sasarannya, tidak menyentuh akar masalah yang sesungguhnya. Kenapa itu sampai begitu? Korupsi itu kalau lihat dari perspektif manusia, itu terjadi karena adanya kebutuhan. Yang kita dalam dunia korupsi dikenal dengan corruption by greed. Yang terjadi ya karena kebutuhan, Pak. Karena by need, corruption by need. Karena kebutuhan. Biasanya dilakukan oleh orang kecil. Korupsi juga korupsi kecil-kecilan. Tapi tidak berarti bahwa kemudian kita harus mentolerasi korupsi kecil-kecilan. Enggak, mesti ditindak juga. Tapi cara mengatasinya berbeda. Yang kedua, yang disebut dengan corruption by greed, karena keserakahan. Ini cara mengatasi korupsi yang dilakukan karena keserakahan tentu berbeda. Berbeda. Nah, itu lihat manusianya, ada greedy, ada need, ada greedy. Ada peluang. Ya. Nah, belum sampai peluang, belum sampai peluang. Nah, sekarang korupsi yang terjadi itu dapat dilihat juga dari perspektif sistem. Korupsi yang terjadi itu bisa terjadi karena aturan mainnya, sistem yang jelek, wrong system, weak system, atau fail system. Mungkin sistem kita ini salah. Saya suka guyon. Kita dulu sama nenek saya, sama ibu saya diceritakan tentang kancil yang cerdik karena mencuri timun. Kita diajarin mau mencuri timun itu nggak apa-apa karena nantinya kamu akan dikawinin dengan anak petani yang cantik. Loh, mencuri apapun yang terjadi ya mencuri gitu. Iya. Nah, sistem kita, sistem sosial kita harus lebih banyak mendukung upaya-upaya menciptakan praktek-praktek bernegara yang bersih. Iya. Tapi KPK juga kan tugasnya memberantas, tapi dia juga penyuluhan untuk sistem, penyuluhan untuk manusianya. Tapi korupsi makin meningkat dan nilainya nggak fantastis. Itulah tadi saya katakan. KPK itu lepaskan dari tugas-tugas penyuluhan. Tugas penyuluhan itu tugas pemerintahan. Betul, KPK itu. tugasnya nangkep aja gitu. Nangkep betul itu. Nangkep sudah. Jadi dia menyuluh besok ditangkap, nyuluh besok tangkap. Lama-lama dia kompromi dengan penyuluh. Lama-lama dibilang kan video yang terakhir viral. Iya. Ketika orang-orang KPK memberikan penyuluhan, ada interupsi dari si penonton. Ya. Udahlah Bapak nggak usah bicara tentang penyuluhan pencegahan korupsi lah. Cegah korupsi di institusi Bapak sendiri. Namanya ketua Anda juga korupsi. Apa? Ngeri dah. Nggak ada lagi kepercayaan. Nah, dibalik karena ini bicara manusia, akibat dari kebutuhan, akibat dari keserakahan, dan akibat dari sistem. Tapi di atas semua itu, ada yang disebut dengan values. Ada yang disebut dengan values. Sebuah sistem nilai. Kita ini kan dikajari, orang Jawa bilang lebih baik dari kere daripada jadi maling. Pak, kita kan belajar semua ini kan, orang Inggris bilang behave-nya seperti itu, yang jujur, yang tidak mau, itu karena ditanya dari mana Anda belajar, dia bilang when I was in kindergarten, ketika di TK. Artinya pendidikan di TK, di keluarga itu kan budi pekerti semua itu mendukung nggak itu sampai hari ini, masih nggak itu menangkap oleh, dicerna oleh semua para pemimpin kita? Saya agak ragu tentang itu ya. Saya merasa dulu kami, nggak usah jauh-jauh deh,
Dulu kita itu datang guru, nggak usah ada perintah, semua berdiri. Selamat pagi Pak. Iya, betul, masih zaman kita juga. Sekarang cuek aja. Malah Guru sudah ditendang. berdiri di depan sekolah pun sampai pukul meja, baru kita perhatikan. Baru anak kecilnya bisa tendang guru di meja di meja guru. Jadi ini yang harus jadi perhatian kita. Sistem ya. Sistem nilai kita, value system kita harus dirubah. We have to review our existing system. Ya. Nah, ini yang kita kadang-kadang semua mikir. Urusan korupsi, ada polisi, polisinya korupsi. Ya. Ada jaksa, jaksanya korupsi. Ada KPK, KPK-nya korupsi. Karena bukan di situ masalahnya. Masalahnya bukan di situ. Tapi Pak Taufik, kalau kita perhatikan perjalanan Bapak, ini kan panjang nih. Perkara besar apa yang menjadi ingatan Bapak ketika masih sebagai Ketua KPK? Karena saya tahu Ketua KPK atau pimpinan KPK di era Pak Taufik, Pak Iriana dan sebagainya itu awal-awal tuh keren sekali itu, dan orang ngeri. Itu kalau sudah dipanggil KPK, artinya sudah dijadikan tersangka, itu nggak pulang itu udah nggak bisa. Kasus apa yang pernah Anda tangani yang berkesan? Justru kalau buat saya bukan kasusnya yang berkesan. Jadi Pak Freddy ya, KPK itu start from zero. Dari nothing Pak, nol. Saya ingat ketika KPK dibentuk, negara menitipkan uang 2 miliar kepada Departemen Hukum dan HAM, ketika itu menterinya Yusril, untuk membiayai pembentukan KPK. Era Ibu Mega itu ya. Era Bu Mega. Di mana kita berkantor? Betul-betul itu 3 bulan pertama kami tuh nggak punya kantor, nggak jelas ketika kita di samping istana itu ya dulu. Ya, ketika kita dilantik, sempat tanya, Bu, kantornya mereka di mana? Bu Mega bilang, jangan tanya kantor lo, saya pusing nih katanya. Dan betul, saya nggak berani tanya. Dan 3 bulan kami kelantungan mencari kantor. Akhirnya, alhamdulillah, kita dapat diberi pinjaman kantor bekas kantor Menteri Kelautan. Waktu itu Pasar Wono pindah. Iya. Nah, itu kita ambil, meja-meja acak-acakan kita perbaiki. 3 bulan menata organisasi nggak cukup. Komputer saya beli sendiri di Glodok. Saya ingat 10 juta uang saya. Karena kita nggak punya alat apapun. Tapi bagaimana membangun organisasi ini sehingga dalam waktu 6 bulan kita sudah mulai bisa melakukan langkah-langkah represif. Jadi yang dipikirkan oleh saya, oleh kami waktu itu adalah bagaimana membuat KPK ini sebagai sebuah organisasi yang betul-betul bisa eksis. Walaupun start from zero ini. Ya, walaupun start from zero. Nah, banyak memang kasus yang memulai. Yang kita ingat peristiwa salah satu besar. aja. Besar adalah soal kasus, tapi saya nggak suka membahas ini sebetulnya karena kasus korupsi yang terjadi di Provinsi Aceh. Ketika zaman Gubernur. Ya. Itu adalah karena kita berprinsip kita harus harus mampu menangani big fish, big amount. Harapannya bahwa ini pemikiran big fish waktu itu tetap jadi nggak yang ecek-ecek kan? Nggak ada yang ecek-ecek. Kan di atas 1 M dulu itu kan? Bukan lagi di atas 1 M. Kita ingin kasus yang kita tangani itu memberikan dampak yang besar. Sehingga orang merasa ngeri, merasa takut. Atau kalau tidak, memberikan pengaruh positif lain, misalnya pengembalian kerugian keuangan negara yang besar. Artinya dia lihat abuse of power-nya dari keputusan terjadinya korupsi itu. Ini kan artinya dari pimpinan big fish-nya. Kan diambil keputusan. Ya. Keputusan yang dilihat oleh KPK ini ada abuse of power yang berakibat korupsi, nilai-nilai fulus itu kan? Memang abuse of power dirumuskan dalam undang-undang kita sebagai perbuatan penyalahgunaan wewenang dan atau pelanggaran hukum. Ya. Penyalahgunaan wewenang itu. Abuse of power adalah
penyalahgunaan wewenang yang apabila menimbulkan kerugian keuangan negara dia masuk tindak pidana korupsi. Iya. Tetapi abuse of power itu bukan hanya kerugian negara. Dampak Bisa nepotisme, bisa kolusi. bisa kolusi. Misalnya untuk pengangkatan pegawai di sebuah BUMN, sorry misalnya yang diangkat sama Taufik kok orang Sunda melulu. Orang mengatakan, oh Taufik lebih mendahulukan suku Sunda karena dia dari Sunda. Iya. Ini jangan-jangan memang ada apa? Ada penyalahgunaan wewenang. Wewenang. Ada abuse of power, menggunakan kekuasaan saya untuk mengangkat orang-orang Sunda. Itu udah terus ya kalau bisa saudara-saudara gue dong. Mulai kolusi, kalau bisa yang satu alumni. Iya. Kalau saya alumni dari sana, kenapa saya tidak angkatin alumni? Itu kolusi. Atau mungkin keponakan. Dampaknya itu ya korupsi. Ujung-ujungnya korupsi kan? Ujung-ujungnya ya begitu. Ujung-ujungnya begitu. Itu dulu. Jadi bukan hanya korupsi. Iya. Kalau Kerusakan. apa penyalahgunaan wewenang itu menimbulkan kerugian negara, Iya. maka itu korupsi. Iya. Tapi tidak menimbulkan kerugian negara pun bisa merusak sistem. Sistem dan dampaknya banyak. Akhirnya luas. karena mendahulukan keponakan, mendahulukan anak, maka kualitas dikesampingkan. Karena mendahulukan tamatan universitas saya, Iya. tamatan universitas lain yang walaupun berkualitas lebih baik, lu nomor sekian. Itu dicek juga oleh KPK. Bukan bagian dari KPK, tapi kita kembalikan kepada pemahaman tentang penyalahgunaan wewenang. Yang di KPK adalah penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Jadi dilihat dari situ. Jadi dilihat penyalahgunaan wewenang. Tapi sampai jangan lupa, kerugian. KKN itu, kolusi, korupsi, dan nepotisme, itu dilarang dengan undang-undang. Iya. Jadi bisa saja. Misalnya saya yang jadi pejabat misalnya. Dengan cara saya yang lebih diam, saya bilang, tolong dong kasih tuh proyek keponakan gue. Iya, iya. Maka diberilah proyek ini. Itu nepotisme itu. Dan itu bisa kena. Bisa ya. Bisa kena. Dan itu KPK proaktif apa tunggu laporan? Proaktif kita. Waktu itu proaktif. Harus, dan KPK harus proaktif kan? Waktu itu sampai kita proaktif, kapanpun menyampaikan. Ada perkara, ada proyek besar pemerintah. Saya ingat 2015, ada proyek besar pemerintah. Yang karena kita proaktif, saya tugasi para auditor kami, para penyelidik kami untuk coba kamu pelajari program pemerintah yang ini. Ini hasil kajian mereka, coba saya minta pendapat yang berbeda. Ternyata ada 2 pendapat yang berbeda. Kalau ini diterapkan, berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar sekian triliun. Ini kan pendapat dari departemen, ini pendapat kami. ya, Saya minta seorang appraisal, ahli, memakai appraisal. tolong baca. Kebetulan temen, tolong baca. Bener Fik lo. Ini rugi negara nih kalau pakai ini. Karena rugi negara, saya buat nota kepada pemerintah agar ditinjau kembali rencana bla 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 bla, karena ini menurut kajian kami menimbulkan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar sekian. Batal. Program itu kemudian dibatalkan. Dengan segala hormat, saya nggak bisa menyebut, tapi Ya. kalau itu dilakukan, itu kerugiannya triliunan. Jadi KPK memikir dampaknya juga ya. Ya. Damage yang akan terjadi dengan keputusan. Jadi kita tidak tunggu korupsi terjadi. Sebelum korupsi terjadi, sudah kita katakan. Asal kita memang memiliki proaktif untuk Ya. melakukan kajian-kajian terhadap segala macam. Dan tidak membiarkan. Tapi Pak Taufik, di waktu Pak Taufik memimpin KPK, dengan sekarang kan singkatnya begini, KPK zaman itu adalah walaupun ad hoc, tapi itu undang-undang yang tidak bergantung bukan di bawah presiden. Mungkin melaporkan saja, tapi tidak di bawah presiden. Kalau undang-undang sekarang kan yang sudah dirubah Undang-Undang 30 Ya itulah, makanya saya sebelum undang-undang itu disahkan. Ya. Ini kan bicara sistem kan? Ya, saya, Pak Tumbak Panggabean, Pak Eri, dan Pak Amin Sunaryadi. Karena Pak Rasul sudah meninggal. Ya. Kita berhadapan dengan presiden. Dengan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi didampingi oleh Pratik, oleh Mensesnek. Ya. Kami sampaikan, Pak, undang-undang ini berbahaya, Pak, melemahkan KPK. Bla bla. Kami semua berempat berpendapat. Jadi Bapak masih bisa menggunakan pengaruh Bapak untuk tidak menandatangani dan tidak mengesahkan, karena ini bahaya. Jadi begini,
presiden itu punya dua posisi, kepala pemerintahan dan kepala negara. Ya. KPK adalah lembaga negara, Ya. komisi negara. Independen. Karena itu dia masih punya kewajiban Ya. untuk berkoordinasi, melaporkan, bukan minta petunjuk kepada presiden sebagai kepala Melaporkan negara. saja, melaporkan. Memberikan informasi. Mungkin informasi ya. Paling informasi kepada presiden. Katakanlah, kalau saya ingin akan meningkatkan suatu kasus penyidikan, Yang tingkat strategis ya. tingkat yang akan menetapkan seorang jadi tersangka. Dan tersangka ini menteri atau tersangka ini gubernur. Artinya jabatannya berdampak kalau akan Saya angkat berpengaruh. telepon kepada presiden lewat ajudan. Saya bilang, tolong saya mau bicara dengan presiden. Saya bilang, Bapak Presiden, Ibu Presiden, kami informasikan bahwa penyelidikan kami terhadap kasus ini dengan tersangka X sudah mencapai tingkatnya dan akan kami tetapkan sebagai tersangka. Kasusnya apa, Mas? Gini. Oke. Saya memahami. Maksud saya, presiden tidak mendengar dari televisi dan tidak membaca dari koran. Tapi langsung mendengarkan dari sumbernya. Bahwa KPK sebagai sebuah komisi negara akan mengambil langkah represif. Katakanlah menahan seorang gubernur, menahan seorang menteri karena kasus bukan minta petunjuk. Bukan minta petunjuk. Tetapi ketika undang-undang ini sudah diubah, di mana KPK dianggap sebagai sebuah institusi sipil, maka berarti dia di bawah kepala pemerintahan. Apa artinya ada KPK, ada polisi, ada jaksa? Berarti birokrasi tambah panjang dong, Pak. Betul. Dan Apa yang mau kemudian para pegawainya juga sudah menjadi aparatur sipil negara. Mereka tunduk kepada aturan-aturan. Jadi nggak jelas nih KPK ini sekarang akhirnya. Jadi misalnya, kan gini, dulu itu saya dengar di atas 1M, apa? Itu ditangani KPK. Di bawah itu polisi dan jaksa. Sekarang jaksa tangani triliun, 300 triliun. Tidak begitu aturannya. Bukan ya? KPK hanya boleh menangani kasus yang di atas 1M. Iya. Iya kan artinya. Bukan berarti bahwa polisi dan jaksa di Tidak bawah boleh. 1M. Tidak boleh saja mereka menangani, tapi KPK tidak boleh menangani korupsi di bawah 1M. Iya, tapi dari itu kan sekarang KPK tangani di bawah 1M kayak kasus yang sekarang ini yang lagi rame Hasto. Itulah tertangkap tangan. Jadi nggak boleh itu tertangkap tangan itu boleh dilakukan. Saya nggak setuju kalau mengatakan nggak benar itu OTT, nggak boleh itu KPK OTT, nggak bisa. OTT itu bukan menjadi cara bertindak utama. OTT pertama itu dilakukan oleh angkatan kami dulu. Iya, tahu. Peristiwanya di Pengadilan Jakarta Pusat. Ketika para jaksa sedang menyidangkan sebuah perkara, karena jaksa ini bisa menyeluduk, dia mendapatkan informasi bahwa akan terjadi penyerahan uang dari seorang pengacara kepada panitera yang ada hubungannya dengan kasus yang sedang disidangkan. KPK turun. Ya. Maka kemudian jaksa ini menelepon kepada Pak Pangabean, lalu Pangabean memberikan informasi ini. Akhirnya kami buka loudspeakernya. Saya katakan, kalau si pengacara ini masuk ke ruangan panitera dengan membawa tas, Tangkap. bukan, dan keluar dia tidak membawa tas, maka tangkap. Oh, jadi tunggu dia keluar dulu. Tunggu dia keluar dulu. Jangan begitu dia pegang uang taruh baru di atas meja, ada KPK datang, itu belum ya. Itu namanya Jebakan. Jadi waktu dimasuki oleh para jaksa, itu tas itu sudah beralih posisi, sudah berada di belakang kursinya panitera. Ya. Artinya delivery sudah terjadi. Perbuatan penyuapan sudah terjadi. Jadi harusnya itu yang dinamakan. Itu yang namanya OTT. Jadi bukan cara bertindak utama, tapi dia cara bertindak yang melengkapi, dan itu tidak boleh dilarang. Tidak boleh dilarang. Katanya, itu sejarahnya OTT. Ya kayak Pak Luhut kan pernah bilang bahwa kita malu kayak bangsa apa yang OTT ini katanya gitu. Tapi kalau dapat pemahaman yang komprehensif kayak Pak. Ya kalau OTT-nya memang dijadikan cara bertindak utama, ya nggak usah jadi KPK lah. Betul. Kapolsek juga mampu. Bisa itu. Kalau KPK itu OTT boleh saja. Tapi
untuk melengkapi, bukan sebagai satu Ya. hal yang utama. Yang utamanya adalah penyelidikan dan analisa. Gitu. Keren. Nah, ini yang saya bilang, adik-adikku yang ada di KPK ini sudah tidak begitu mendalami spirit yang ada dalam ketika KPK itu dibentuk. Ini kan KPK kan orang-orang baru nih, baru dilantik. Tapi munculin pertama dengan isu angkat Harun Masiku. Ini satu pekerjaan 2004 tahun yang lalu yang baru. Dan dampak politiknya tinggi sekali. Muatan politiknya karena menyangkut sekjen partai dan itu 600.000 yang orangnya udah keluar yang anggota KPU-nya. KPK kalau era Pak Taufik melihat kasus ini, apa ini jadi sesuatu yang atau ada persoalan besar yang harusnya ini taruh di bawah dulu atau ada yang kasus lebih besar? Masa kasus hanya itu doang Pak yang jadi rame? Dari sisi kasusnya sendiri, Ya. materi kasus, Ya. penyuapan itu tidak terlalu besar. Tapi kasus ini memiliki dampak politik. Ya. Dan dari sini kita melihat bahwa sistem politik kita memiliki potensi besar telah terjadinya tindak pidana korupsi. Karena itu saya lebih baik menyoroti sistemnya. Sistem ya. KPK justru harus membuat sebuah kajian terhadap sistem. Sistem pemilu, sistem pilpres, sistem pilkada. Jadi apa ini entry point KPK mau masuk ke lebih besar? Jadi bukan aja mungkin masuk kebetulan PDIP yang kena dampak, tapi mungkin ada lebih besar lagi kan ini sekarang kan kelihatan sekali di mata publik itu kelompok-kelompok yang berkumpul di satu kelompok namanya Kim 1, Kim Plus lawan satu partai yang setiap gerakannya jadi isu politik. Ya, menurut saya tidak boleh demikian. KPK tidak boleh terlibat, bukan cuma KPK, jaksa dan polisi, tidak boleh terlibat dalam sebuah persaingan politik di antara kekuatan-kekuatan politik itu. Nggak boleh Kembali ya. kepada tugas pokoknya Tugas apa pokok. gitu. Ya. Bahwa kemudian dari hasil kajian KPK mengatakan bahwa Pak sistem ini jelek ini, ajak bicara. Sistem politik kita agak benar, misalnya sistem pemilu. Very high cost politik. Politik kita kan sangat mahal. Bisa ngebayangkan nggak berapa biaya untuk jadi gubernur? Iya. 100 miliar. Nggak ada. Full of corruption itu sebenarnya di situ kalau dilihat dari sisi korupsi. Pikiran bodohnya, kalau dia untuk menjadi gubernur menghabiskan kurang lebih 300 miliar saja. Iya. Dan dia bekerja selama 60 bulan. Berarti 1 bulan dia harus mengembalikan, harus mencari sekitar. Saya pernah bikin 5 miliar. analogi begini. Sekarang ini kayak pilkada, seorang mungkin orang dia punya duit tapi dia nggak mau karena dia nggak mau ikut karena paling juga hanya main-main gitu kan, habis-habisin duit. Tapi ada yang nawarin dia. Itu kalau jadi bupati di satu kampung itu berapa sih nilainya? Atau gubernur? Oh hanya kalau gubernur 200 M Pak. 200 M 5 tahun itu bisa gitu misalnya. Oke, dia udah kalkulasi cepatnya kalau orang bisnis kan, oh gue bisa dapat 1 triliun, ya kan 5 tahun kebijakannya kan namanya abuse of power, lakukan kebijakan yang menguntungkan kan. Ya. Jadi berpikir sederhana saja kalau sudah main uang kan, artinya dia bisa tahu 1 suara dapat berapa sih penduduknya di situ. Nggak pakai mikir panjang Pak kalau pengusaha yang hitungannya. Ya, artinya the system politik kita nggak benar. Memberikan peluang itu. Ini memberikan peluang untuk Ya. jangankan kalau bicara tentang tadi kesempatan ya. Ya. Dalam ilmu polisi yang disebut dengan niat ditambah kesempatan maka terjadilah crime. Iya, crime. Ya. Nah, kalau memang orangnya sudah niat mau mengembalikan uang modal untuk itu, peluangnya ada karena banyaknya kekuasaan yang dia miliki. Maka jadi itu barang. Betul. Jadi mari kita para warga negara yang hebat ini, the prominent person, the senior citizen,
Mari kita berpikir, apakah sistem politik kita, sistem pemilu kita bisa kita pertahankan terus seperti ini? Karena dampaknya menimbulkan korupsi yang dari atas ke bawah. Iya. Dulu istilahnya itu udah masuk crime kan, kejahatan terhadap kemanusiaan juga udah masuk kan. walu kan bukan main lagi. Dulu waktu zaman Pak Mitro dulu katanya 30% dari biaya pembangunan itu bocor, korup. Sekarang saya yakin lebih tuh. Tapi saya bukan orang yang ngitung itu. Tapi nah, dengan sistem ini apakah tidak sebaiknya kita para ketua partai, presiden, wakil presiden, para tokoh-tokoh kita ini berpikir tentang bagaimana kalau kita melakukan review terhadap sistem kita. Jangan sampai menghasilkan politik yang berbiaya tinggi seperti sekarang. Saya melihat perlu review, tidak boleh hanya satu sistem saja. Maksudnya hanya undang-undang KPK saja, tapi lihat dari sistem berbangsa bernegara ini betul. dari atas sampai kau dilihat kembali. Mana yang ada bolong-bolongnya. Kan namanya dialektika demokrasi kan dia harus ada antitesanya. Kan begitu kan Pak? Betul. Masa kita belajar tapi kita nggak lakuin. Yang saya khawatir orang-orang yang duduk di sekolah nggak jelas ini. Ya bisa aja mereka jadi lompat-lompat gitu loh. Kan kalau orang kuliah, orang sekolah itu kan supaya sistematika berpikirnya itu jelas kan Pak. Jadi kita orang kecil juga bisa lihat ke atas itu seperti apa. Pak tahu kasus yang hari ini lagi viral. Mantan Presiden Jokowi dijadikan tokoh oleh sebuah organisasi jurnalis di Belanda itu gabungan dari tokoh-tokoh jurnalis investigatif OCCPR itu apa corruption and crime. Bayangkan itu, dan kelompok itu ada di dunia dan sudah dari 2016 apa mereka berdiri itu, dan nominasi nomor 2-nya adalah dari setelah Assad, Bashar al-Assad dari Suriah, Jokowi. Padahal itu tokoh Jokowi ini dari dulu kita begitu, semua rakyat, karena ini wong cilik yang muncul dan humble yang merakyat, kok ujungnya dapat predikat ini. Menurut Pak Taufik ini apa? Kalau saya melihat karena dia tokoh presiden, maka pasti dilihatnya powernya dan impact dari keputusan-keputusannya. Nah bisa jadi pembiaran dan sebagainya ini yang dilihat, karena ini kan wartawan-wartawan investigatif di Indonesia kan kayak Tempo. Kita harus dukung media-media besar yang punya keberanian, karena mereka itu pilar demokrasi keempat. Kalau tidak ada media, wah saya pikir gawat juga, itu bisa lebih parah lagi yang seperti sekarang. Tapi sekarang ini terjadi. Nah, apa komentar Pak Taufik soal ini? Saya mau memposisikan diri saya di mana? Kalau saya sebagai seorang orang mantan KPK, seorang polisi, melihat isu ini apa perlu proaktif mengecek atau biarkan saja? Karena ini nama baik kita juga kan, Indonesia itu. Dari perspektif seorang penyidik, saya banyak hidup di penyidik. Itu apa yang di launch oleh OCCPR masuk nominasi nomor 2 itu baru dijadikan semacam clue, indikasi. Apakah bisa jadi kasus? Belum. Para penyelidik kita, baik itu KPK, polisi, jaksa, harus mulai collecting information, collecting data, dan nanti mana yang paling dipelajari dong, diminta ke OCCP. Kenapa sih kamu menyatakan Presiden Jokowi sebagai nominator nomor 2 sebagai presiden terkorup? Oh dari kasus ini, dari kasus ini. Oke. Kita ambil kasus itu, kita bedah. Cluenya di mana? Sampai terbangunlah kasus itu. Kalau dia terbangun menjadi kasus, mateng. Artinya data, bukti cukup, saksi cukup, segala macam cukup. Maka alat bukti yang diperlukan udah cukup, tetapkan. Tapi jangan based on
hasil Ya, OCP. Itu visinya berbeda. Maksudnya proaktif harus ya, jadi Proaktif harus, tapi dalam terbatas kepada ya, pengumpulan collecting data. information, mengolah data, mengolah informasi yang masuk, Ya. sehingga satu saat tidak terkaget-kaget. Jadi tidak liar ya kemana-mana gitu ya. Silakan bekerja kejaksaan, Betul. atau katakanlah kalau memang terbuka sekarang bicaralah Ketua KPK, Jaksa Agung, Kapolri, Kabar Eskrim, Deputi Penindakan segala macam. Ini ada 12 kasus katakanlah 12 kasus, 12 masalah yang menempatkan presiden kita, mantan presiden. ya oke lah, mantan presiden kita Ya. pada posisi ini. Ayo bagi-bagi yuk. Kasus nomor 1, 2, 3 Jaksa Agung ya. Oh, begitu. 456 Kapolri ya, Bareskrim. Ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12 KPK. Mereka mulai melakukan penyelidikan. Kalau ada sharing information. Kalau nanti semua dari 12 kasus itu ternyata dari perspektif penyidik tidak bisa dibangun kasus, ya mau bilang apa? Sampaikan ke publik. Sampaikan ke publik. Sampaikan ke publik, betul ya, Pak. Ya. Jadi, nah, tapi kalau misalnya tentu berbeda sudut pandangnya Ya. dengan seorang pengamat politik. Ya. Mereka kan punya pandangan yang lain. Dari seorang jurnalis akan beda lagi. Ya. Tapi saya melihatnya dari sudut pandang ekspertis saya. Ya. Kalau dibilang expert, yaitu pada bidang penyidikan. Nggak boleh diam. Nggak boleh diam. Tapi nggak usah banyak bicara. Lakukan, Iya. kumpulkan. Saya percaya mungkin mereka juga sedang beroperasi, melakukan proactive silent operation para penegak hukum. Mudah-mudahan itu dilakukan. Ya, semoga saja akhirnya semoga saja mereka benar bekerja, Iya. tapi tidak dalam perspektif semoga saja terbukti atau semoga tidak terbukti. Itu silakan kerja mereka, tapi paling tidak tugas, fungsi dan peran Anda itu, dan Anda sudah dibayar oleh negara itu, lakukan. Karena itu harus nyambung dengan ketegasan Pak Prabowo sebagai presiden sekarang, bahwa soal korupsi ini dia sudah tegas sekali itu. Nah, ini isu-isu ini kan menjemput. Harusnya polisi, jaksa, KPK itu menjemput bola, kan begitu. Kalau mereka diam saja berarti mengabai apa yang disampaikan memang presiden. Bagaimanapun juga kembali lagi pemberantasan korupsi ini sangat tergantung kepada 2 orang yang sedang memegang jabatan tertinggi di negara ini. Siapa 2 orang itu? Ya sama Pak Presiden. Bagaimanapun juga, presidenlah yang akan mendrive. Presidenlah yang akan menjadi perhatian, menjadi diperhatikan. Ya, katakanlah, ketika Jaksa Agung masuk menyelidiki arahnya ke sana, dan ini berbahaya buat pengaruh, buat wibawa, buat presiden. Itu bisa saja presiden mengatakan, jangan ke sana loh. Atau Jaksa Agung yang mengatakan, mau ke sana, lapor dulu Pak, ini begini. Bisa saja. Tapi kalau presiden mengatakan, gua nggak peduli, kalau memang itu menyangkut diri gua, lu sidik aja deh. Oh, itu keren itu. Selesai urusannya. Betul. Tapi apakah bisa selesai? Belum. Ketika sampai di pengadilan, kasus timah 6,5 tahun. Itu yang Pak Presiden kita marah itu kan. Ya. Dan bahkan dia bilang 50 tahun aja sekalian kan gitu. Tergantung kepada para hakim di pengadilan ini. Para hakim mengatakan, saya tidak yakin bahwa itu. Kalau tidak yakin, bebaskan dong. Hakim itu hanya boleh diberikan kebebasan untuk menilai. Menilai keterangan di persidangan, saksi-saksi, dan bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa. Yakin tidak? Tapi kalau sudah yakin, hukumannya diatur undang-undang. Jadi jangan ragu-ragu ya, jangan tidak Ya yakin terapkan lah. aja gitu loh. Betul. 20 tahun ya kenakan 20 tahun sudah. Memang itu melaksanakan undang-undang. Itu kan saya melihat Pak, semua korupsi apalagi yang besar, tingkat korupsi yang ada indikasi terstruktur masif dan sistematik itu kalau bukan power, bukan di baliknya ada power yang mengeluarkan sebuah kebijakan. Power itu bukan rendah, Ya. pasti power yang tertinggi. Artinya presiden di sini. Ya. Kita benchmarkin, coba lihat di Korea Pak.
Korea Selatan. Presiden Yeong itu, dia kan mereka G20 kemarin mereka masih ketawa-ketawa dengan Pak Jokowi di G20 di Bali. Sekarang lagi diperintahkan oleh pengadilan untuk ditangkap. Walaupun di situ ada masanya, pendukungnya juga ramai dan harus berhadapan-hadapan. Tapi sebelumnya dia keluarkan dekret negara dalam keadaan darurat apa-apa sih, tentara masuk. Tapi kemudian dia tarik lagi. Kita lihat lagi Bashar al-Assad. Dia melakukan kebijakan yang damage-nya bukan saja korupsi, Pak. Damage-nya sampai 94% itu melalui data. Itu hancur itu Syria. Bahkan orang sampai yang hidupnya sejahtera itu sampai hilang semua. 70 tahun. 70 tahun. Mereka berkuasa. Ya. Dari bapaknya turun ke Ya. anaknya. Dan Assad itu jadinya, Pak. Itu usianya masih 30 tahun. Ya. Belum layak jadi presiden waktu itu. Dipaksakan karena harusnya kakaknya, tapi dia entah bagaimana dirubahlah undang-undang itu. Lalu jadi. Dampaknya sekarang, Pak. Yang masalahnya bukan presiden itu enak, tapi akan split terbagi dua, kelompok pendukung dan kelompok yang menolak. Nah, kalau dia biarkan begini, Pak, ini yang dikhawatir. Nah, Indonesia pro kontra soal Gibran itu kan akibat abuse of power juga. Kalau presiden tidak mengendaki pasti tidak jadi. Persoalannya ukuran-ukuran jelas. Itu kalau dikuantikan itu kan jelas ada ukuran-ukuran. Sehingga jumlah itu kan jelas. Nah, maksud saya ini, Pak, kita sekarang kan Pak Jokowi dijadikan semacam pesakitan. Walaupun dia bilang tidak mungkin, tidak apa, tapi ini proses akan publik menuntut terus sampai harus ada terang benderang persoalan ini. Menurut Bapak ini abuse of power apa bukan? Indikasinya. Abuse of power sih sudah sejak awal. Sudah sejak awal ya. Setelah Presiden Jokowi lengser, diganti Prabowo, tidak ada lagi kekuasaannya. Cuma ada pengaruh-pengaruh saja kecil. Tapi abuse of power itu terjadi ketika dia masih menjadi pemimpin dari mulai sejak awal. Itu sudah lakukan abuse of Itulah power. terjadi abuse of power. Dan yang dituduhkan sebagai tindak pidana korupsi oleh OCCPR itu adalah sejak 2000 dihitung 10 tahun ini. ke depan itu, bukan ke belakang. Ke belakang. Jadi antara lain apa tuh, Pak? Kalau Pak waktu artinya masih di KPK juga kan tahu yang tercatat bisa dikuantikan antara 1-2 yang diketahui Pak Taufik. saya juga pengetahuan saya sama dengan teman-teman sekalian. Baru belakangan ini terjadi misalnya yang paling rame, yang paling rame terakhir kemarin, Kaisang yang nebeng pesawat itu. Ya. Karena dia bilang nebeng ya, ada pesawat mau ke sana mereka ikut. Ya. Sekarang saya bisa nggak nebeng? Anda bisa nggak nebeng? Nggak bisa. Kenapa? Kalau punya hubungan baru bisa. Ya berarti nebeng itu diizinkan karena ada hubungan. Ada hubungan. Ya. Itulah abuse of power. Itu ya, Pak ya. Itulah abuse of power. Tapi KPK diam aja bahwa itu nebeng. Gitu. Berapa kerugian negaranya? Harusnya dihitung ya, ditunjukkan ke publik ya, kalau negara ini mau bebas. Dan itulah gratification. Tapi Kaisang tidak bisa. Sejak awal saya katakan Kaisang tidak bisa dituntut karena gratifikasi. Karena Kaisang bukan pejabat negara. Ya. Bapaknya. Tapi orang yang memberikan gratifikasi berupa kesempatan untuk nebeng itu ada hubungan apa? Ya. Inilah yang disebut dengan abuse of power. Seharusnya kan Pak Jokowi pernah waktu nengok Gibran sekolah di Singapura, waktu masih pertama-tama naik Garuda kelas ekonomi. Iya, sering pulang Solo naik Garuda awal-awal itu. Kenapa tidak dilakukan seperti itu? Jika seandainya Kaisang dengan istrinya, katakanlah pergi ke Amerika dengan naik pesawat, whatever Garuda atau KAL atau apa segala macam dengan katakanlah kelas bisnis, orang nggak akan jadi masalah. Yang terakhir dulu naik pesawat naik ekonomi, waktu pulang setelah pelantikannya pergantian presiden, beliau pulang tuh dikawal Panglima TNI, dikawal Kapolri, di situ pesawat orang ketawa. Ini apa-apaan ini gimana sih Pak? Itu pesannya apa itu?
artinya nggak bisa ada yang goyang gue nih, ya kan? Ya itulah pesannya bahwa pengaruh itu kuat. Pengaruh itu kuat. Pengaruhnya masih kuat. Power ini. Yang pengaruh lagi, tinggal pengaruh kuat. Pengaruh kan power, dia punya power, artinya dia masih punya power, punya influence kan gitu ya. Jadi Pak Taufik, kalau kita melihat ini kan kental ini Pak Taufik perjalanannya ini. Kalau kasus semacam ini, kalau abuse of power, itu harus diusut sampai tingkat apa ini? Apa setelah jaksa mereka, polisi semua mereka harus lakukan pengumpulan data, setelah pengumpulan data, mereka harus lakukan apa? Setelah mereka kumpulan data-data, saya kira mungkin mudah-mudahan sekarang mereka lagi kumpulkan data-data itu. Apakah bisa itu? Saya nggak terlalu yakin tuh. Oh, nggak yakin ya? Nggak terlalu yakin bahwa sedang terjadi pengumpulan data. Kenapa Pak? Kenapa ini kayaknya hubungan dengan pernyataan Pak Taufik bahwa siapapun pemimpinnya nih bakalan nggak akan bisa ini korupsi semasif apapun. Kecuali kalau Presiden Prabowo sudah mengatakan, Jaksa Agung, cari datanya. Listio Sigit, cari datanya. Oh, berarti harus perintah Presiden juga ini ya? Untuk meyakinkan bagi si Jaksa Agung dan Kapolri bahwa ini langkah yang diambil memang by order atau protecting by siapapun, katakanlah, maaf, kalau Presiden sudah memerintahkan kepada Kapolri agar dilakukan penyelidikan secara seksama, nggak bisa yang namanya Menko Polkam, Pak Sigit jangan bergerak, perintah beliau. Oke, kita atau mengenal Kepala BIN, katakanlah, Pak Sigit gimana sih gini-gini, ini perintah beliau. Iya. Sekarang kan pernyataan terbuka Presiden ini kan memang orang masih tunggu actionnya. Kapan actionnya ada perintah, ada perintah atau apapun yang boleh keluarkan. Tapi kita mengenal separation of power, ada eksekutif, legislatif. Ini kan eksekutifnya. Kalau Presiden ngomong dia kepala negara, artinya semuanya. Tapi bisa nggak pengadilan memerintahkan untuk penyelidikan? Setahu saya pengadilan itu harus ada. Atau DPR misalnya, keputusan politik, mereka ambil langkah proaktif untuk mengkaji ini. Kelihatan kok diam semua gitu loh. Jadi belum pernah terjadi tuh saya misalnya putusan pengadilan yang mengatakan, kecuali kalau ada kasus ya. Ada kasus yang melaporkan, kemudian putusan pengadilan, misalnya seperti sekarang misalnya electoral presidential threshold. Itu kan karena adanya gugatan. Ya. Adanya gugatan, MK ini diputus oleh MK, maka mau nggak mau KPU dan DPR harus merubah undang-undangnya. Pemerintah harus merubah undang-undangnya. Itu karena ada kasus. Sekarang kalau tanpa ada laporan, tanpa ada, kecuali kalau misalnya ada sekelompok media meminta kepada Mahkamah Agung untuk memerintahkan, nah, nanti akan diuji itu sebagai sebuah kasus baru. Baru nanti Mahkamah Agung misalnya katakanlah memerintahkan kepada Presiden, eksekutif pemerintahan untuk melakukan penyelidikan. Iya kan dia. Tapi saya belum pernah dengar itu kejadian itu. Tapi itu bisa saja dilakukan ya. Karena publik sudah melaporkan ke kasus ke KPK ini udah banyak, tapi yang berhubungan dengan sehingga kenapa sampai ke OCCRP mengeluarkan statement ini. Dari pengalaman saya yang dilaporkan ke KPK itu umumnya misalnya gini, sekelompok orang datang kepada saya, telah terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh saudara X. Saya bilang, apakah Anda memiliki bukti-bukti pendukung dari tuduhan ini? Yang diberikan sama saya clipping koran. Ya ini. Saya bilang clipping koran itu tidak bisa dijadikan bukti. Ini namanya secondary evidence. Informasi tambahan aja. Informasi tambahan. Tapi bukti belah terjadinya itu yang itu tugas Bapak untuk cari. Pasti kami akan cari. Tapi kami tidak bisa serta-merta menerima laporan Anda dan meningkatkannya penyidikan. Cara bertindak hukum dengan cara bertindak sosial itu berbeda. Beda, gitu. Betul. Jadi kalau DPR kan punya hak angket. Iya, dari itu menggunakan bergeraklah dia dengan hak angket. Karena itu kenapa ada separation of power.
kita ini bukan presiden, itu bukan segala-galanya. Tapi sudah separation kekuatan-kekuatan eksekutif, legislatif, yudikatif. Sehingga presiden kurang proaktif, DPR mengeluarkan haknya. Pengadilan melihat kasus A untuk memerintahkan apa. Itu di perintah penangkapan presiden pun, presiden Korea Selatan itu dari pengadilan. Nah, iya silakan. Kalau memang DPR memang punya pikiran begitu, ya, dia punya hak angket, dia punya hak penyelidikan. Tapi aturan kita menghendaki nggak itu, Pak? Undang-undang kita. Undang-undangnya menghendaki, apakah mereka berkehendak atau tidak belum tahu. Persoalannya kan bukan menghendaki, tapi mereka berkehendak atau tidak. Berarti gitu. kalau rubah sistem kayak apapun, kalau manusianya membelokkan terus ini aturan, capek juga Pak, karena nggak bisa detail. Katanya nggak ada dalam secara etika itu nggak boleh, moral itu nggak perlu lah. Misalnya merubah usia presiden. Luas itu. pembahasannya, misalnya kita sajalah. Saya ini orangnya juga ngaco juga. Tapi kalau kita ke Singapura kita nggak bisa ngaco. Oh iya. Antri taksi pun harus tepat. Kalau nggak kita nggak dapat. Nggak dapat, nggak dikasih. Karena apa? Aturan itu tegak. Iya. Kesadaran manusia timbul. Iya. Tapi apakah orang Singapura berdisiplin? Nggak juga. Nggak juga. Datang ke Jakarta juga ngaco juga dia. Imitating Pak, kan dia mengikuti apa yang dibuat oleh orang dia. kita. Jadi nyebrang tanpa zebra cross, ya dia ikut, dia bilang I imitating your people. jadi situasinya kalau dibawa ke situ cukup kompleks. Tetapi kembali lagi kepada masalahnya, buat saya cari yang simpel aja deh. Kita punya pemimpin di dunia hukum dan pemimpin di dunia eksekusi pemerintahan itu harus strong, harus courage, harus berani dan harus punya komitmen yang kuat. Langsung. Tapi ya apakah bisa begitu? Wallahu a'lam. Ketua pengadilan juga begitu. Secara teori agak sulit untuk pengadilan. Karena mereka jadi hakim agung. Itu dengan persetujuan DPR. Bener apa enggak ini sistem? Nggak bisa. Pemimpin tertinggi dunia hukum nggak boleh dicampuri. Ini namanya trias politika itu. Iya, itu yang separation of Ini power jelas. Jadi hakim agung harus dengan persetujuan DPR. Jadi anggota BPK jadi persetujuan DPR. Hasilnya mana? Semuanya ini sekarang boleh dibilang bukan presidensial lagi, tapi sudah parlementer. Well, menarik sekali ini. Sistem kita, sistem pemerintahan kita, sistem politik kita harus ditata ulang. Separation of power harus jelas. Masing-masing bertanggung jawabnya kepada siapa, siapa. Nggak bisa main terus. Betul. Karena bargaining bisa terjadi sebelum. Katakanlah mau jadi pimpinan KPK. Yang memutuskan DPR. Apakah tidak mustahil terjadi bargaining? Oke, gue setujui lu jadi pimpinan KPK. Tapi kasus ini, atau kasus yang menyangkut partai gue jangan diutik ya. Bisa terjadi. Orang mau jadi Kapolri, mau jadi Panglima TNI, mau jadi Kapolri. Dengan persetujuan DPR. Ketika masuk calonnya, ada yang menghubungi. Pak, oke, partai kami akan menyetujui. Tapi, kalau ada kan nyangkut kasus gini. Ya, karena semua di DPR ya. Semuanya di DPR. Di DPR. Jadi, padahal itu katanya hak prerogatif presiden. Ya. Jadi menteri aja Pak Presiden tidak perlu minta persetujuan DPR. Masa ngangkat Kapolri harus dengan kayak persetujuan misalnya DPR? ketua KPK, kenapa sih harus pakai nilai Pak? Lalu bukannya kasih mereka sendiri yang, oke, kalian walaupun nilai ada yang tertinggi secara kuantitatif, tapi kan mereka kolektif kolegial. Biarkannya mereka memilih ketuanya sendiri. Jadi usulan kami begitu. Dulu kan begitu kan Pak? Yang pertama, penentuan pimpinan KPK itu jangan dilakukan oleh DPR yang notabene adalah partai politik. Yang notabene adalah kepanjangan kekuatan politik. Yeah. Sebaiknya dilakukan oleh yang independen. Misalnya undang-undang tidak memungkinkan DPD. Yeah. Kalau DPD tidak ada pengaruh politiknya, gitu. Tidak ada pengaruh politik apa partai politiknya. Yeah. Walaupun kenyataannya orang DPD juga orang politik. Gitu. Yeah. Nah, yang saya tahu di Thailand itu ada juga lembaga anti korupsi. Mereka itu dengar pendapatnya tidak dengan fraksi-fraksi DPR, tapi dengan fraksi independen. Jadi untuk mencegah itu.
Nah ini kan semuanya sudah diintervensi. Yang saya pikir mungkin dibiarkan kolektif kolegial itu, ketuanya dipilih sendiri, itu salah satu cara untuk lihat, oke lah dipilih DPR, tapi soal menentukan ketua ini kadang-kadang ketua menentukan sekali di. Bagus, memang sebaiknya dari 10 yang diajukan itu dipilih oleh DPR 5, stop. DPR jangan memilih ketua. Biarkan yang 5 orang itu nanti yang memilih siapa yang akan dijadikan ketuanya. Nanti lapor ke DPR atau presiden siapa yang jadi ketua. Ya whatever lah, kalau soal laporan kan gampang. Dan ketua itu bisa sepenuh tempo, bisa juga separuh. Katakanlah persekarang, oke, ini kita ada 5 tahun, 2,5 tahun ya, 2 pimpinan. Itu kan di BPK juga begitu. BPK juga begitu. Pergantian pemimpin itu bergantian. Jadi bisa saja dilakukan untuk mengurangi celah-celah masuknya intervensi politik. Yang paling berat dalam menangani kasus itu intervensi. Intervensi politik. Oke. Intervensi. Saya kira ini menarik, tapi kita break sejenak. Tapi yang kita tahu di informasi di media yang beredar, pejabat ini punya tambang ini, pejabat ini punya tambang ini, mulai tambang dari tambang emas sampai tambang nikel, tambang timah, tambang ada di dalam mereka semua. Tambang batu bara, semua pejabat dari sipil maupun TNI Polri punya. KPK pernah lihat, tahu nggak? Dan apakah bukan ini membuat lambannya penegakan hukum ketika ada permasalahan di sana sini? Gampang saja kok. Misalnya katakanlah orang tahu saya punya saham di sebuah perusahaan tambangan. Dengan nilai saham katakanlah 3.000 lembar saham, nilai 3 miliar gitu. Tinggal dicek saja. Dari mana dari mana sejarahnya? Kok Anda bisa punya 3.000 lembar saham dari PT ini yang nilainya sekarang adalah 32 miliar misalnya. Misalnya, tinggal dicek saja. Oh, itu dulu saya beli waktu saham perdana. Berapa lembar? 3.000 lembar. Tanya lagi, dari mana duitnya? Gaji Anda? Oh enggak, dia bilang saya ngejual tanah saya. Yang mana tanahnya? Orang mengatakan, dari mana kamu punya duit beli tanah di Melbourne? Saya jual tanah saya, jual apartemen saya di Singapura. Apartemen Singapura atas nama siapa? Atas nama istri saya. Cek ke otoritas Singapura. Otoritas Singapura belum pernah terjadi pengalihan. Betul, apartemen nomor sekian adalah atas nama ini, warga negara Indonesia gini-gini. Tapi sampai dengan hari ini belum pernah terjadi pengalihan atas hak itu. Berarti sampai sekarang pemerintah Singapura mengatakan bahwa tercatat masih ini. Milik situ. Tapi si X mengatakan hasil jual tanah ini dibelikan terungkap kemudian. Nah, itu hukumannya tidak boleh ringan kan, mempersulitkan itu kalau sampai terbukti itu. Bukan mempersulit, itu malah jadi pidana. Iya. Karena kemudian dia tidak bisa membuktikan dari mana dia dapat duit buat membeli apartemennya di Singapura. Iya, dari situ. Ditelusuri, ternyata hasil korupsi yang dilakukan di negeri antah berantah. Jadi dengan melakukan follow the money, itu ketahuan semua. Apalagi era sekarang teknologi begini canggih, Pak ya. Apalagi sekarang. Kayaknya kok mudah sekali ya. Judi online. Gak ada yang sulit kok untuk membuktikan terjadi sebuah perjudian. Memang kecil. 50.000. Laporannya almarhum Faisal Basri soal bagaimana nikel itu diekspor ke Cina dan sebagainya sebelum meninggal dia itu bahwa di Cina itu ada laporannya, tapi di Indonesia laporannya nggak ada di BPS. Ya. Itu gimana? Itu KPK bisa masuk nggak itu, Pak? Kan dia proaktif, atau polisi atau jaksa. Harusnya bisa. Jaksa bisa masuk, polisi bisa masuk. Jadi tapi masalahnya ketika Jaksa Agung masuk ke kasus ini untuk menyelidiki tambang ini, who is the owner of the tambang? Begitu masuk owner dia diem. Langsung. Ngapain lo? Langsung ciut. Kita tahu siapa yang begini. Yeah. Siapa yang di ownernya?
Ownernya ternyata orang sono, orang sana hubungannya ke sono. Hmm. Langsung saya telepon, Mas, kemarin ke Tarakan ya? Kasus apa tuh? Hati-hatilah. Pak Towi Intervensi seperti itu. Ya. Pak Towi pernah hadapi itu. Pernah sekali. Kasus apa? Nggak usah diceritain lah. Tapi seperti apa cara ininya, intervensinya? Ya begitu itu. Saya nggak peduli ya, Pak. Malah saya balik. Apa saya perlu expose bukti kepemilikan saham Anda di perusahaan itu? Ayo. Wah, diam. KPK boleh nggak melihat satu dampak dari satu kasus, Pak? Ketika mengangkat kasus A, dia harus melaporkan ke presiden apa dia jalan sendiri? Misalnya tingkat kualitas, tingkat kerawanan, atau mungkin di tingkat negara kan elit tertentu yang kalau dia ditersangkakan berdampak. Itu sebelum naik ke tingkat tersangka itu laporan nggak ke presiden sebagai kepala negara? Sekali lagi KPK nggak boleh laporan. Nggak boleh laporan? Nggak boleh laporan. Tapi 5 menit terakhir memberikan informasi kepada presiden kepala negara bahwa menteri Anda akan saya tangkap, gubernur Anda akan saya tangkap. Pak Presiden. 5 menit terakhir itu sebelum laporan? Ya, sebelum dilakukan action. Oh, election penahanan? Ya, penahanan atau penyidikan. Gitu kan. Tersangkakan lah ya, gitu. Tersangkakan. Kita beritahu kepada Presiden. 5 menit terakhir? 5 menit terakhir dalam tanda petik gitu ya. Tapi jangan sampai dia mempengaruhi keputusan. Ya, kalau dia bilang, jangan Mas, itu gimana? Nggak bisa. Nggak boleh. Biasanya kita gelar perkara. Gelar perkara sampai jam 5 sore, jam 6 sore. Gimana? Kita cek betul. Terus penyidik bagaimana? Menurut kami ini masih kurang. Oke. Penuntut bagaimana? Deputi penuntutan. Pak, ini sudah cukup, Pak. Udah bisa dikatakan penyidikan. Masalah yang dilengkapi harus ini. Penyidik Anda sanggup melengkapi ini? Sanggup. Penyelidik sudah oke? Cukup lengkap, Pak. Bagaimana Bapak-bapak pimpinan? 5 suara. Sudah bisa dikatakan penyidikan. Oke. Itu udah jam 5 sore, jam 6 sore. Walaupun ada satu yang disenting misalnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Yang penting mayoritas, kolektif kolegial. Ajudan, iya Pak. Tolong ya, saya mau bicara sama Pak Presiden. Sama Ibu Presiden. Penting lah, saya ini ketua KPK, memang mau ngajak ngobrol sama Presiden. Pasti ada hal yang penting lah. Boleh saya tahu masalahnya? Nggak bisa. Tolong sampaikan, Bapak masih di kamar mandi, saya tunggu. Waktu jam Pak Jokowi misalnya. Ya, Pak Jokowi juga begitu. Ya. Telepon, ya, Pak Presiden bicara, Mas Taufik, ada Mas Taufik? Pak, gini Pak, tadi gelar perkara, kasus ini, gini, jadi saudara Anu, yang sekarang menjadi gubernur, akan kita tingkatkan ke penyidikan, dan dia jadi tersangka. Ada nggak Presiden mengatakan, jangan? Nggak pernah. Selama saya jadi pimpinan Selama KPK, jadi ketua KPK. Itu kan keren itu Pak. Artinya kebebasan hukum, penegakan hukum. Saya nggak tahu belakangan ini, tapi kalau saya nggak pernah. Harusnya begitu ya KPK. Harusnya begitu. Wibawanya bahwa ada. kita memberitahu kepada presiden, kita menghormati posisinya sebagai kepala negara. Tapi sekarang kan undang-undang sudah berubah Pak. Undang-undang sudah berubah, mungkin lain lagi. Jadi dia kan birokrat juga. Ya. Bagaimana? Kalau di Undang-Undang Dasar kan hanya tertulis itu hanya kepolisian dan kejaksaan. Ya kan, ke pengadilan. Ya. KPK enggak ada. Kan dulu badan ad hoc kan awal-awal. Ya, tapi kan ada di undang-undang. Ya. Undang-undangnya ada. Tapi pembentukan undang-undang itu sudah sah. Sudah sah. Ya. Nah, kalau dia di bawah, orang bilang lemahnya di bawah presiden, sehingga dia jadi ini kan saya selalu tadi saya udah kita ngomong bahwa birokrasi panjang. Bagaimana supaya misalnya Pak, penegakan korupsi yang berhubungan dengan korupsi itu hanya KPK, dan penegakan hukum lainnya polisi dan jaksa, kan ini lebih mudah. Jadi nilai berapapun ditemukan jaksa dilempar ke KPK atau polisi. Menurut Bapak gimana? Kalau itu memang kebijakan negara, mengapa tidak? Karena kalau enggak, dia perpanjangan lagi sampai ke daerah-daerah punya kantor, kan birokrasinya panjang Pak. Mereka saling mencurigai kan begitu.
Kalau Apalagi orang jaksa tuh di KPK ada jaksa, ada polisi juga dari dua institusi. Kalau saya kecenderungannya lebih baik KPK itu jangan punya kantor di daerah deh, jangan punya kantor deh, pusat saja, tapi dia bisa kemana-mana, bisa kemana-mana, gitu ya, dan otoritasnya penuh. Ketika dia mengatakan bahwa perkara ini saya ambil alih, jaksa dan polisi harus melepaskan. Ya. KPK. Harus. Artinya punya otoritas kan harus lebih. Kalau enggak jaksa udah tangkap ratusan triliun, nah dia masih urusan 500 juta, kayak jomplang itu kalau Ya, orang dengar. Memang kalau mau menghabisi dalam tanda petik KPK, yang paling bagus adalah kejaksaan dihidupkan, ambil semua perkara-perkara itu, sehingga karena kehabisan perkara gede, akhirnya perkara yang ecek-ecek diambil. Iya, ini kan aneh. Kalau kita lihat Kejaksaan Agung itu gedungnya aja sekarang dibagusin luar biasa. Sementara KPK gedung merah putih aja itu di pinggir di Kuningan sana itu nggak punya penampilan sebagai lembaga anti rasuah yang kokoh gitu loh Pak. Ini sehingga gampang digoyang oleh kekuasaan. Jadi gini, dulu kantor kami pinjam di Seknek. Kemudian setelah disettle organisasinya, ternyata kantor itu tidak mencukupi. Untuk 40 pegawai aja nggak cukup. Ini nafsu tinggi nggak kekurang Pak ini. Akhirnya kami mencari, kami meminta kepada Menteri Keuangan, kami minta ke Seknek, Hatta Jasa segala macam. Kami nggak minta duit buat ngebangun. Saya bilang, kan banyak kasus BLBI. Ada gedung-gedung bekas perusahaan-perusahaan yang menjadi obligornya Bank Indonesia, yang kemudian disita oleh PAP kalau sekarang perusahaan aset pemerintah itu, pengelola aset pemerintah. Akhirnya kami dapat di Kuningan. Yang gedung Merah Putih sekarang ini. Lama. Bukan. Oh, sebelumnya ya, Merah Putih baru. Itu kita pakai dulu. Kalau mau itu saja Mas Taufik. Kami mintanya bukan itu, mintanya gila. Berikan kepada kami gedung keuangan yang di lapangan Banteng. Atau berikan kepada kami Arsip Nasional. Yang jelas. Yang di selatan itu. Ya, semua keberatan. Gedung Perpustakaan Nasional. Yang kita minta. Dalam perpustakaan geser tempat lain. Tapi kita dapat di C1. Oke, kita terima dulu. Nah, sampai kita bekerja di C1, istilahnya gedung C1 Kuningan, jalan, saya selesai, ternyata ada proses pengadaan bangunan untuk KPK berjalan terus. Tanahnya pun dapat tanah yang itu. 2015 masih dalam proses pembangunan ketika saya di sana. Ternyata masih belum selesai juga tanahnya. Saya sama pikiran dengan Anda. Saya tuh ya bilang, udahlah jauh dari pusat pemerintahan aja. Karena KPK ini kental sekali perhatian masyarakatnya. Iya Pak. Akan banyak demo. Kalau kita dekat ke istana, kasihan istana. Kalau kita dekat ke Mahkamah Agung, kita di demo terus kasihan Mahkamah Agung. Jadi agak keluar sedikit nggak apa-apa. Itu. Malah saya bilang, jadi kalau perlu ke Cimanggis, asal ada tanah gede kita bikin di sana, yang betul-betul jauh gitu. Tapi betul-betul kita fokus kerjaan. Lalu gedungnya juga punya wibawa lah gitu. Nah, tapi karena waktu itu saya sudah tidak berada di KPK karena lagi. saya pikir begini Pak, karena kita lihat penanganan korupsi yang sekarang ini di KPK, yang rame, KPK baru ini rame hanya 500 juta Harun Masiku yang dikejar-kejar, itu menjadi rame dan menyita energi publik untuk memberi atensi ke situ dengan berbagai kecurigaannya. Sementara korupsi ratusan triliun yang di kejaksaan itu dengan hukuman rendah, ya kan, sangat mengecewakan ya Pak ya. Ini gimana cara supaya KPK tuh punya wibawa gitu loh Pak. Apakah udahlah kembalikan saja ke KPK ini ke kejaksaan,
dan polisi siapa yang menangani apa dan seperti, tapi setelah kuat karena kalau kan menunggu polisi dan jaksa kuat. Soalnya kalau hanya jadikan alat mainan kekuasaan juga sangat mengerikan. Karena itu dalam sebuah obrolan 4 atau 5 bulan yang lalu saya sebut di Kompas TV, ketika saya ngobrol dengan Rossi, saya bilang pilihannya hanya ada 2, bekukan KPK, Bekukan. bubarkan, atau yang kedua Kuatkan. pertahankan dengan satu syarat. Artinya renaissance or retreat. Ya. Pertahankan Bangkit. dengan satu syarat. Ya. Seperti kapal, masukkan ke dock, di freeze, perbaiki segala-galanya. Ya. Perbaiki undang-undangnya, perbaiki segala macam, seleksi ulang, setelah 1 tahun, luncurkan kembali. Ya. Kalau yang seperti sekarang ini, yang seperti apa adanya, dipilih pemimpin baru, ya tetap aja. Kayak berada di Kepercayaan orang terhadap KPK Makin sudah turun, berada Pak. pada titik yang terendah. dan di era Pak Jokowi itu indeks penanganan korupsi itu rendah, makin rendah. Itu kan mengecewakan sekali. Saya tidak pernah mau fokus kepada indeks penanganan korupsi CPI. Ya boleh dibilang begitu karena CPI itu indeksnya diukurnya dari kualitas pelayanan publik, Publik. bukan betul. penangkapan orang. Iya. Jadi kalau kualitas pelayanan publik itu tugasnya pemerintah dong, Iya. bukan tugasnya KPK. Iya. Tapi yang saya lihat adalah distrust. Terus terang masyarakat sudah nggak percaya. Oke. Sekarang kita mau menjelang akhir, Pak. Ini era Prabowo. Langkah Prabowo sudah tegas dalam orasinya, retorikanya. Kalau beliau tidak action, memerintahkan, misalnya kasus Jokowi aja, yang sekarang jadikan OCCRP ini, itu saran Pak Taufik seperti apa kepada Presiden Prabowo ini? Banyak yang banyak yang kita harapkan adanya perubahan-perubahan yang menuju kebaikan. Terpulang kembali kepada Pak Prabowo sebagai presiden. Beliau ingin dikenang sebagai presiden yang bagaimana? Presiden Soekarno. Orang mengenang Presiden Soekarno dari proklamator, walaupun ada hal lain. Begitu juga Pak Harto, Ibu Megawati. Sekarang Pak Prabowo ini ingin dikenang nanti ketika habis masa jabatannya, punya legacy apa? Saya berharap dia akan dikenal sebagai presiden yang mengembalikan marwah Republik ini lewat pemberantasan korupsi yang efektif dan efisien. Kalau dia tidak lakukan, hanya berretorika aja, impact-nya apa nih Pak? Ya, it's a matter of time. Banyak kemungkinan. Yang jelas, distrust. Publik akan semakin tidak percaya. Dan ketidakpercayaan publik ini, it's a matter of time. Karena Akan terjadi huru hara lagi seperti zaman Pak Harto. tahun 99. Karena kita lihat ini masalah handicapnya dia melanjutkan Presiden Jokowi yang sekarang ini menjadi dianggap terburuk oleh dunia, lembaga dunia itu OCCRP. Berarti langkah Pak Prabowo sebagai presiden seperti apa untuk bisa sekali jalan dan tuntas? Perintahkan kepada kejaksaan, kepolisian, dan KPK bekerja sama menuntaskan kasus yang dituduhkan orang. Dituduhkan kepada tindak pidana korupsi yang dituduhkan orang kepada Pak Prabowo. Silakan. Pak Jokowi. Pada Pak Jokowi. Hasilnya nanti terserah hasil penyelidikan mereka. Tapi minimal sudah keluar sebuah political will, sudah merupakan keluar komitmen bahwa Presiden Prabowo sudah berketetapan hati ingin mendudukkan masalah ini dengan clear. Tentu bukan Pak Prabowo sendiri.
Apa perlu dibikin sebuah tim independen lagi? Nggak usah lah, kebanyakan. Tegas saja kepada KPK, perintahkan kepada Jaksa Agung, perintahkan kepada Kapolri untuk kalian bagi-bagi seperti saya bilang tadi, coba diselidiki. Mana yang bisa terbukti ajukan. Nanti kan artinya permainan dalam tanda petik sudah bukan berada pada wacana, tapi berada pada action. Orang akan bertanya kepada Jaksa Agung, gimana hasil penyelidikannya? Orang bertanya kepada KPK, bertanya kepada polisi, gimana hasil penyelidikan yang kalian lakukan? Coba kita pengen tahu kemajuannya seperti apa. Karena Presiden Prabowo sebagai decision maker yang paling tinggi sudah mengatakan, lakukan. Selama Presiden belum mengeluarkan kata-kata itu, saya yakin masih ada keraguan di hatinya Ketua KPK, masih ada keraguan di hatinya Jaksa Agung, dan ada keraguan dari Kapolri. Mau langkah seperti apa yang mereka lakukan? Karena secara politis kita tidak bisa menafikan hubungan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Prabowo. Ke apa? Interchange-nya, keterkaitannya. Pak Prabowo mantan menterinya, kemudian menjadi pengganti sebagai pelengkapnya didampingi anaknya, jelas sekali ada itu, ada pengaruhnya. Dan Tersandra dong kalau kayak gitu Pak Prabowo melakukan ini nggak bisa, ini nggak bisa. orang politik mengatakan itu tersandera, tapi Pak Prabowo sendiri akan membuktikan bahwa saya tidak tersandera. Caranya bagaimana? Perintahkan kepada Jaksa Agung, perintahkan kepada Kapolri, perintahkan kepada pimpinan KPK agar melakukan penyelidikan secara intens terhadap kasus-kasus dugaan korupsi yang dituduhkan kepada Pak Jokowi. Sampai dengan adanya keputusan yang menyatakan itu. Silakan nanti. Oke. Keren. Harus ada ketegasan begitu. Korupsi di Indonesia ini sudah seperti lingkaran setan. Apa namanya lingkaran setan? Kemeleratan. Yang bisa memutus cuma dua. Ketua Mahkamah Agung dan Presiden. Yang lain nggak akan bisa memutus, nggak akan bisa. Kasus yang ditangani oleh KPK, berapa yang bebas di tangan? Ya. Di tangan pengadilan. Agung. Bukan berarti saya mengatakan Mahkamah Agung salah. Bisa saja pimpinan KPK aja yang tidak proper, perkaranya bisa bebas. Tapi buktinya pra-peradilan pun berapa yang bebas? Oke. Statement akhir dari Pak Taufik. Harga diri kita sebagai bangsa itu terpuruk dengan praktek-praktek korupsi yang selama 20 tahun bahkan sebelumnya juga begitu menggurita. Dan puncaknya, walaupun belum terjadi, masuknya nominasi Presiden Jokowi sebagai salah seorang yang akan dinominasikan sebagai pemimpin terkorup. Ini harga diri kita sebagai bangsa hancur. Jadi kalau kita semua tidak mau menyadari tentang keterpurukan ini, dan Anda berpikir diam saja, terus terang saya tidak tahu berkata apa. Saya baru datang dari luar negeri, berinteraksi dengan beberapa kawan, kenalan, bahkan ada yang tidak kenal. Salah satu topik yang ditanyakan adalah tentang OCCP Air ini. Terus terang saya tidak bisa berkomentar apapun, karena yang ada cuman ya mengalihkan pembicaraan saja. Tapi lagi-lagi kita harus bangkit, harus memunculkan kembali kesadaran bahwa korupsi sudah menggerogoti negeri kita, bangsa kita sampai ke tulang sumsum. Pertahankan Indonesia dan mari kita bangkit. Terima kasih. Sobat Leader, demikianlah diskusi kita bersama mantan Ketua KPK yang paling keren, Taufik Kuraman Ruki. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bersama Pak Taufik dengan ulasan yang sangat fresh
dan sangat banyak yang baru saya lihat. Mudah-mudahan menjadi masukan untuk kita, untuk bagaimana memulai penegakan hukum, khususnya kita semua diminta untuk memperhatikan proses-proses abuse of power. Karena abuse of power tidak hanya berimplikasi pada korupsi, tapi berimplikasinya pada masalah kemanusiaan, sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain yang panjang. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk Anda, dan saya Frin dulu, sampai jumpa lagi.